Hai semua, hari ini aku mau masak rendang sapi, rendang daging sapi. Simple, mudah, dan enak. Nah, kalau kalian pengen tahu cara bikinnya gimana, yuk ikutin terus video aku sampai akhir ya. Oh ya, sebelumnya saya juga sebelumnya itu videonya ada ini ya, sambal ijo. Jadi daging rendang dan sambal ijo ini perpaduan yang sangat pas dimakan pakai nasi anget. Nah, video untuk sambal ijo ini ada di video sebelumnya. Jadi kalau yang mau tahu cara buat sambal ijo, lihat aja video sebelumnya, di scroll aja ke bawah, dikepoin ya. Terus ini daging rendangnya ini enak banget ya mams. Jadi dia simple, mudah, dan benar-benar enak. Jadi kalau saya masak ini itu sebulan sekali, suami saya lahap banget, makanya bisa sehari makan 10 kali. Oke, untuk video selanjutnya, untuk cara buatnya gimana, lihat videonya sampai akhir ya mams. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Untuk bahan-bahannya, aku pakai 1 kilo daging sapi. Daging sapi ya mas, beli di supermarket yang lagi promo. Lalu untuk bumbu-bumbunya, aku di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lada. Aku pakai lada bubuk karena adanya lada bubuk. Kalau mams adanya lada yang utuh nggak apa-apa, malah lebih bagus. Ini ada cengkeh, pala. Lalu untuk bumbunya juga, ini ada ketumbar, ada jinten, ada garam, gula, dan ada kaldu bubuk. Nah, ini bahan bumbu yang nanti akan dihaluskan ya mams. Jadi ada bumbu lain yang nanti langsung dimasukin. Ini untuk bumbu halusnya. Yuk kita ke bumbu kasarnya. Untuk bumbu kasarnya di sini ada daun jeruk, ada daun salam, lalu ada lengkuas, lalu di sini juga ada serai, daun serai, lalu ada gula Jawa, dan untuk lebih mantap aku pakai kokita bumbu rendang karena ngabisin stok ya mam. Ini nggak wajib ya, kalau mau lebih mantap ya pakai ini, tapi kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Kalau di rumah nggak ada, skip nggak apa-apa, no problem, masih bisa masak. Lalu yang wajib lagi adalah santan kara. Kita pakai 2 bungkus yang kecil, tapi alangkah lebih baik kalau mams pakai yang kelapa yang asli, kelapa yang murni. Karena saya mager, males gerak, saya memutuskan untuk pakai ini aja yang tinggal cemplung. Tapi kalau mau yang lebih mantap itu pakai yang kelapa utuh, 1 butir kelapa utuh. Jadi nanti dibedain nih mams antara santan encer sama santan kental. Tapi di sini saya mau pakai yang versi santan cair. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut, kita ulek bumbunya. Kita tumis dulu ya mams sebelum diulek. Jadi ditumis itu manfaatnya untuk memudahkan dalam kita mengulek, dan yang kedua untuk rasanya biar keluar, aromanya keluar. Saya pernah nonton master chef tuh mam, mereka tuh masak ditumis dulu baru diulek. Saya ikutin, emang bener mantap mam, mantap. Yuk kita tumis dulu ya untuk memudahkan kita nanti dalam mengulek, karena saya nggak pakai blender, jadi saya ngulek manual. Jadi ditumis ini memudahkan kita. Kita masukin semua, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, ada cengkeh, jinten sama pala sama ketumbar. Kita masukin semuanya. Nah, ini api kecil aja. Jadi kita aduk-aduk, jangan sampai gosong ya mam. Kita aduk-aduk terus sampai layu. Jadi ciri-ciri sudah matang itu adalah aromanya sudah keluar,
Itu yang pertama, Mams. Yang kedua, sudah mulai layu dan nyusut gitu loh. Kalau ini kan gede-gede ya, nanti kalau udah matang nanti nyusut, mengecil. Aromanya udah baunya tuh udah kemana-mana deh, Mams. Kalau belum matang aja udah bikin lapar tuh perut. Nah, udah ya, Mams, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu sampai dia matang ya. Oke. Nah, untuk lengkuasnya itu saya parut lalu dimasukin ke sini ya, Mams. Nanti saya ada sedikit revisi. Tadi video sebelumnya nggak ada lengkuas. Nah, untuk lengkuasnya itu ada nih tapi di bumbu kasar ya. Nah, ini sebenarnya di bumbu halus ya, Mams. Revisi ya, Mams. Jadi di lengkuasnya diparut, parut, ditumis bareng sama bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, jinten, pala. Nah, baru terakhir lengkuas. Kenapa lengkuas terakhir? Karena lengkuas itu gampang gosong, Mams. Jadi terakhir aja. Oke. Sudah mulai matang. Aromanya sudah mulai membahana. Sampai tetangga pada bilang, "Kamu masak rendang ya? Kok tahu?" "Iya, Bu, sampai mana-mana." Nah, itu berarti tandanya udah matang nih. Ya, kita aduk-aduk dulu. Kita pastiin kalau benar-benar udah matang ya, Mams. Jangan sampai gosong juga. Nah, sepertinya sudah matang ya, Mam. Langsung kita matikan saja apinya. Selanjutnya adalah diulek. Ini bagian saya males deh, Mams. Dah, yuk diulek. Langkah selanjutnya adalah diulek. Kita ulek ya, Mams, sampai halus. Nah kan, kalau udah digoreng itu gampang banget nguleknya. Gampang banget ini. Nggak pakai tenaga nguleknya, Mams. Kalau nggak digoreng dulu itu dia susah banget ngulek. Kalau ini tuh gampang. Ya, kita ulek sampai halus ya, Mams. Ini udah selesai nguleknya, udah halus. Lalu kita masukkan ke piring ya, Mams. Sudah halus. Nah, sampai kayak gini ya, Mams, sampai halus, bener-bener halus. Nah, nanti habis ini kita masukin ke dagingnya. Oke. Kita masukkan ke dalam dagingnya. Kita masukkan. Terus kita aduk-aduk ya, Mams. Ini diuleni sampai 30 menit. Enggak, Ding. Sampai dia rata. Nanti didiamkan 30 menit. Seperti itu. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Biar bumbunya meresap sebelum kita masak. Tuh. Ini pastiin bener-bener sudah merata. Nah, sudah merata, cukup nih. Nah, habis ini kita tunggu 30 menit dulu ya, Mams, sebelum kita masak. Oke, ditunggu 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita hidupin kompor, kita nyalakan apinya. Kita masak ya, Mam. Ini udah 30 menit didiamkan dengan bumbu. Ini istilahnya apa ya? Marinasi apa ya? Jadi daging sapi ini dimarinasi dengan bumbunya sebelum dimasak. Udah setengah jam kita diamkan. Alangkah lebih baik lagi kalau kita diamkan selama semalaman di dalam kulkas. Baru besoknya kita masak. Saya biasanya gitu sih, Mams. Jadi malam-malam saya udah ngulek-ngulek, saya udah siapin. Nah, saya taruh di kulkas, bumbunya meresap, paginya baru dimasak. Itu lebih mantap ya, Mams. Nah, ini kita aduk-aduk sampai kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya meresap benar-benar matang. Nah, kita aduk-aduk dulu
sampai bumbunya itu keluar minyaknya, Mams. Harus diaduk-aduk biar nggak lengket ya, Mams. Wajib banget untuk diaduk-aduk biar nggak gosong bawangnya. Diaduk-aduk terus sampai aromanya itu keluar, sampai berminyak, minyaknya keluar. Nah, kita aduk-aduk terus, oke, ditunggu ya sampai berminyak. Oke. Nah, setelah aromanya sudah tercium dengan sangat-sangat enak dan sudah mulai berminyak teksturnya, kita masukkan air ya, Mams. Kita masukkan air, lalu kita masukkan daun serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk, gula jawa, dan bumbu rendang kol kita. Ini biar lebih mantap, jadi kalau di skip juga nggak apa-apa. Oke, kita aduk-aduk terus, jangan sampai berhenti ngaduk-ngaduknya. Jadi buat rendang itu memang butuh waktu dan butuh tenaga ekstra karena dia bumbunya banyak dan harus diaduk-aduk terus. Ini wajib diaduk-aduk terus ya, Mam, biar nggak gosong. Airnya tambah, kurang. Sudah. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Ini aman sih, Mam. Kalau udah dikasih air banyak ini dia nggak bakal gosong. Jadi kita tunggu sampai airnya itu berkurang, menyusut. Nah, ini kita tunggu. Kita tutup dulu pakai tutupan. Apinya api sedang aja, Mams. Api sedang aja ya, Mams. Kita masukkan santan karanya ya, Mams. Kita masukkan santan kara. Dua biji. Ini ada yang tumpah, man. Nah, kita aduk dulu. Setelah kita masukin santan, ini jangan diaduk-aduk, Mams. Jangan diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Jadi kita tutup aja, nggak usah diaduk-aduk. Nanti kalau sudah airnya sudah berkurang, sudah asap, nah itu baru kita aduk-aduk. Setelah 1 jam, ini hasilnya, Mams. Tadi kita tinggal 1 jam, bisa ditinggal ngapain dulu, Mams? Nyapu, ngepel, atau mau nyuci baju. Nah, ini udah selesai, kurang lebih 1 jam. Ya, di sini kelihatan banget ya, Mams, sudah tuh bumbunya itu udah berminyak. Ini minyaknya dari santan, dagingnya udah empuk, udah oke, udah asap bener-bener yang udah kental, udah warnanya tuh cantik coklat. Nah, saatnya kita plating. Saatnya kita plating. Rendangnya kita masukin ke piring putih untuk disajikan untuk keluarga. Salam serainya nggak usah ditaruh di piring ya, Mams. Nanti keliru lagi, dikira daging ternyata lengkuas. Hihihi. Nggak lucu ya. Maaf ya. Nih, ini daging rendangnya kurang lebih 1 kilo, Mams. Nah, ini yuk kita plating. Aduh, gimana caranya biar rapi ya. Udah